Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 5 SD Kurikulum Merdeka buku revisi tahun 2022, yaitu di bab 8 tentang data. Soal yang akan kita bahas soal uji kompetensi halaman 269 sampai halaman 272. Inilah halaman 269 sampai 272 soal uji kompetensi yang akan kita bahas. Uji kompetensi halaman 269 sampai 272. Nomor 1, pengunjung perpustakaan. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan SD Pancasila selama seminggu. Jadi ini diperlihatkan pada tabel 8.13. Pengunjung untuk hari Senin 42, Selasa 60 orang, dan seterusnya. Sekarang kita jawab untuk bagian A. Buatlah diagram batangnya berdasarkan tabel 8.13. Kita jawab bagian A. Langkah pertama kita tulis dulu ini yaitu kita jawab untuk diagram batangnya. Kita tuliskan dulu tabel tentang pengunjung ini tadi di nomor 1, lalu kita tulis judul daripada diagram batangnya, yaitu banyaknya pengunjung perpustakaan. Lalu kita buat garis vertikal dan garis mendatar pada kertas berpetak. Jadi ambil masing-masing buku kertas berpetak, baru buat garis mendatar seperti ini dan vertikal. Kita buat mulai dari angka 0. Kita hitung di sini baris mewakili 2 pengunjung. Jadi di sini dari 0 sampai 10 ini hanya butuh 5 baris. Karena satu baris diwakili 2 pengunjung. Bisa juga satu baris mewakili 1 orang. Kalau kita menggunakan satu baris mewakili 1 orang, berarti nanti di sini adalah angka 10. Jadi setiap 10 baris naik 10 angka. Sekarang jadi di sini adalah data pengunjung, kita tulis. Lalu di bagian bawahnya adalah harinya. Tulis hari, baru kita urutkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lalu kita gambar batangnya. Kita lihat di sini. Batang untuk hari Senin, yaitu 42 orang. Kita lihat di sini 0, 10, 20, 30, 40. Berarti 42 lebih dari 2 orang. 2 orang ini mewakili satu baris. Makanya puncak batangnya adalah sampai di sini. Jadi satu baris di atas 40 kita gambar batangnya. Seperti ini. Karena ini 42, sedangkan 40 sampai di sini. Satu baris ini mewakili 2 orang, berarti lebihnya yaitu satu baris sampai di sini. Berikutnya lagi adalah hari Selasa. Hari Selasa di sini adalah 60 orang. Berarti pas di sini 60. Kita buat batang yang paling tinggi di sini sampai dengan angka 60. Seperti ini. Kemudian hari Rabu 50, pas ini 50. Pengunjungnya 50, jadi batasnya 50. Kemudian Kamis ini 36. 30, berarti kalau di sini kan 36. Berarti ada 3 baris lebihnya dari 30. Kita hitung ke atas dari 30, 1 baris, 2 baris, 3 baris. Jadi karena 3 baris ini mewakili 6 orang. Sehingga puncaknya adalah sampai di sini. Dan hari Jumat di sini adalah 24. 24 sampai di sini, berarti di atasnya 20, 2 baris. Karena lebihnya dari 20 adalah 4. Kemudian yang terakhir adalah 48, berarti ini 48 ini berarti mewakili 4 baris. Jadi sampai di sini barisnya. Inilah gambar diagram batang untuk soal nomor 1. Nomor 2, buat diagram piktogram berdasarkan data pada tabel 8.13. Jawaban B, yaitu piktogram. Langkah pertama kita tulis dulu tabelnya tadi. Tabel pengunjung mulai dari hari Senin sampai Sabtu, lalu kita gambarkan piktogramnya. Judul daripada piktogramnya banyaknya pengunjung perpustakaan. Lalu kita buat grafik garis vertikal begini dan garis mendatar begini. Lalu garis vertikal ini kita kasih nama-nama hari, yaitu nama-nama hari mulai hari Senin, Sabtu. Kemudian di bawah banyaknya pengunjung. Jadi banyaknya pengunjung di sini. Berikutnya kita harus kasih keterangan atau kata kunci di sini bahwa satu gambar ini mewakili 4 orang.
bisa kita membuat gambar ini, mungkin hanya berupa segi 4 seperti ini. Ini mewakili 4 orang. Sekarang kita mulai buat untuk Senin. Senin ini adalah 42 orang pengunjung. Karena satu gambar mewakili 4, berarti kita akan menggambar 10 gambar begini, 10 gambar, dan lebihnya ini 2 adalah setengah gambar. Gambarnya seperti ini. Jadi ini dari sini 10, ini mewakili 40, ada lebihnya 2 yaitu setengah. Jadi kita gambar hanya setengah gambar. Berikutnya lagi hari Selasa di sini adalah 60 orang. 60 kalau kita bagi 4 yaitu ini ada 15 gambar. Seperti ini. Jadi banyaknya di sini ini 15 gambar karena setiap gambar mewakili 4 orang. Berikutnya lagi di sini 50 itu 12 baru 12 setengah gambar. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi 12. Kemudian kita gambar lagi setengahnya karena ada lebih 2 orang. Berikutnya lagi hari Kamis di sini adalah 36. Berarti 36 itu kita gambar di sini persis 9. Karena 9 kali 4, 36. Di hari Jumat ada 6 gambar. Karena ini 24 bagi 4 adalah 6. Dan yang terakhir di sini 48, 48 bagi 4 sama dengan 12 gambar. Jadi ini banyaknya adalah 12 gambar. Inilah gambar piktogram untuk menjawab bagian B. Kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling banyak? Kita lihat di sini. Di sini paling banyak 60 orang di hari Selasa. Jadi kita jawab hari Selasa. Berikutnya lagi, kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling sedikit? Paling sedikit di sini 24 orang di hari Jumat. Lalu berikutnya, buatlah urutan hari berdasarkan banyaknya pengunjung dari paling sedikit ke paling banyak. Ini paling sedikit yaitu mulai hari Jumat, baru Kamis, Senin, Sabtu, Rabu, dan Selasa. Tentukan banyaknya penurunan pengunjung pada hari Jumat. 36 hari Kamis, lalu ke hari Jumat 24. Jadi menurun 36 kurang 24, yaitu 12 orang. Jadi 36 ini di hari Kamis, begitu besoknya kan hari Jumat, tinggal 24 orang, jadi kita perkurangkan. Inilah dapat 12 orang. Ayo menabung. Sejak kecil Nisa diajari orang tuanya untuk menabung. Ia sudah terbiasa menabung dari menyisihkan uang saku jika ingin membeli sesuatu. Piktogram pada gambar 8.11 menunjukkan tabungan Nisa selama 5 minggu. Inilah piktogram tabungan Nisa ini. Jadi jumlah tabungan Nisa perlu diketahui di sini. Satu bulatan ini mewakili 4.000. Jadi kalau setengah bulatan berarti 2.000. Kalau 1/4 begini berarti mewakili 1.000. Kalau 3/4 begini gambarnya berarti ini 3.000 rupiah. Sekarang kita jawab untuk pertanyaan A. Pada minggu berapa Nisa menabung paling banyak? Jadi kita lihat di sini yang paling panjang ini bulatannya adalah di minggu kedua. Di sini ada 6 bulatan, berarti di sini 24.000 tabungannya. Jadi kita jawab sini minggu kedua. Berapa banyaknya tabungan Nisa pada minggu keempat ini? Minggu keempat, satu bulatan, satu bundaran ini kan nilainya tadi 4.000. Karena di sini yang utuh di sini 4 bulatan. 4 kali 4 16.000 tambah 2.000 lagi ini karena setengah daripada bulatan. Berarti 16.000 tambah 2.000 18.000 rupiah. Berikutnya lagi C, berapa selisih antara tabungan Nisa pada minggu kedua dan minggu ke-5. Minggu kedua di sini ada 6 bulatan. 6 kali 4.000 sama dengan 24.000. Jadi ini banyak 24.000, sedangkan minggu ke-5 ini yang utuh 5 bulatan berarti 20.000. Yang tidak utuh ini 3/4-nya berarti 3.000, berarti 23.000. Sehingga selisihnya 24.000 kurang 23.000 itu sama dengan 1.000 rupiah selisihnya. Pertanyaan berikutnya, dari hasil tabungan tersebut Nisa ingin membeli 1 set peralatan gambar. 1 set peralatan gambar dengan kualitas yang baik. Harganya 150.000. Apakah uang Nisa cukup untuk membeli 1 set alat gambar tersebut? Jawabannya adalah tidak cukup. Pertanyaan E-nya. Dari
kasus poin D yang ini, uang Nisa adalah cukup untuk membeli peralatan gambar tersebut. Adakah lebihnya? Jika belum cukup, berapa lagi yang harus Nisa tabung agar dapat membeli alat gambar tersebut? Karena di sini tabungannya Nisa adalah hanya 103.000, berarti 150.000 kurang 103.000, dia butuh lagi uang sebanyak Rp47. Pertanyaan F. Jika data tersebut dibuat diagram batang, manakah dari dua diagram batang berikut yang benar? Mengapa demikian? Jadi ini berdasarkan gambar ini. Kita lihat di sini, antara diagram A dengan diagram B, mana yang benar? Jadi kita jawab di sini. Nomor 3. Pengguna internet di Indonesia. Saat ini, internet sudah banyak digunakan. Berbagai macam informasi dapat diakses dengan memanfaatkan internet. Gambar 8.12 merupakan diagram batang yang menunjukkan banyaknya pengguna internet di Indonesia berdasarkan kelompok usia. Cermati informasi pada diagram tersebut. Ini kelompok umurnya, mulai dari umur 13 sampai 17 tahun, persentasenya adalah ini. Jadi ini yang biru ini menunjukkan gambar untuk laki-laki, yang merah ini adalah perempuan, pengguna internet. Kita langsung jawab bagian A. Pengguna internet tertinggi adalah perempuan, yaitu dari kelompok umur 25 sampai dengan 34. Kita lihat di sini. Ini salah. Yang tertinggi adalah laki-laki. Jadi kita jawab di sini adalah salah, kita checklist. Yang benar itu adalah anak laki-laki, yaitu umur 25 sampai 34. Berikutnya, pengguna internet terendah adalah perempuan dari kelompok umur 55 sampai 64. 55 sampai 64. Ini. Berarti perempuan ini paling rendah ini. Kita jawab benar. Alasannya, batang yang mewakili kelompok tersebut adalah yang terpendek. Jadi ini paling pendek ini, perempuan di sini di umur 55 sampai 64. Berikutnya lagi, persentase pengguna internet tertinggi secara keseluruhan adalah 19,30%. Kita jawab salah. Alasannya, persentase tertinggi secara keseluruhan adalah 34,10%. 19%, bukan persentase total, hanya dari laki-laki saja. Jadi ini keseluruhannya seharusnya harus 34, bukannya 19. Berikutnya, persentase total pengguna internet dari sekelompok umur 18-24 tahun adalah 30,7%. Jawabannya adalah benar. Sekarang pertanyaan B. Tentukan total persentase pengguna internet dari kelompok 35-34. Jadi kita jawab di sini. 7,4% tambah dengan 5,7%. Jadi kita lihat di sini umur 35-44. Jadi di sini 7,4 dengan 5,7 kita jumlahkan. Hasilnya di sini adalah 13,10%. Pertanyaan C, jumlah pengguna internet per kategori. Kita jawab di sini C-nya. Kita buat dulu tabelnya seperti ini di sini. Jadi kelompok 13 sampai 17 itu laki-laki 5,7, perempuan 6,8. Di jumlah dapat 12,5. Jadi tinggal kita lihat di sini di piktogramnya. Ini persentasenya ini laki-laki tambah persentasenya perempuan, yaitu 5,7 tambah 6,8. Kemudian kelompok berikutnya 18 sampai 24. Ini kita jumlahkan ini persentase laki-laki dan persentase perempuan. Hasilnya adalah 30,70% dan seterusnya. Ini tinggal kita jumlahkan itu persentase setiap kelompok. Inilah hasilnya. Lalu kemudian, jika urutan pengguna internet dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah sebagai berikut. Jadi tinggal kita lihat ini, persentase ini mana paling rendah. Di sini paling rendah adalah ini. Yang 1% ini 55 sampai 64. Jadi kita urutkan seperti ini. 55 sampai 64, lalu 65 ke atas, 45 sampai 54, 13, 17, 35, 44, 18, 24, dan kelompok umur 25 sampai 34. Ini paling tinggi, yaitu ini.
di 34% lebih. Berikutnya pertanyaan D. Tentukan selisih antara persentase total pengguna internet dari kelompok umur 18-24 dengan kelompok 25-34. Jadi 18 ini diperkurangkan dengan 25-34. Nah ini. Jadi 34,10% kurang 30,70%. Kita jawab. Selisihnya adalah 34,10% kurang 30,70%, yaitu dapat 3,40%. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.